Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati Mustafa dengan NIM 911423018. Saya dari kelas A, jurusan Pendidikan Ekonomi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewarganegaraan dosen pengampu Ibu Karlin Zemamu, SH.MH. Baik, di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk demokrasi di berbagai negara. Sebelum masuk ke bentuk-bentuk demokrasi di berbagai negara, saya akan menjelaskan apa itu demokrasi. Demokrasi adalah suatu proses yang terus berkembang dan tidak sempurna. Namun, demokrasi tetap menjadi bentuk pemerintahan yang paling ideal karena mampu menjamin hak-hak individu, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bentuk-bentuk demokrasi di berbagai negara. Yang pertama, demokrasi liberal. Didasarkan pada prinsip kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pemerintahan terbatas oleh konstitusi. Contohnya di Amerika Serikat, sebagian besar negara Eropa Barat. Yang kedua, demokrasi sosial, menekankan pada keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan peran aktif negara dalam mengatur perekonomian. Contohnya, negara-negara Nordik atau Swedia, Norwegia, dan Denmark. Yang ketiga, demokrasi rakyat, mengutamakan kepemimpinan kolektif, partisipasi masyarakat secara luas, dan seringkali dikaitkan dengan sistem ekonomi sosialis. Contohnya, Republik Rakyat Tiongkok dengan sistem partai tunggal yang dominan. Yang keempat itu ada demokrasi parlementer. Kekuasaan eksekutif berasal dari parlemen. Kepala pemerintahan atau PM biasanya merupakan pemimpin partai mayoritas di parlemen. Contohnya Inggris, Kanada, dan India. Yang kelima, demokrasi presidensial. Kekuasaan eksekutif dan legislatif terpisah. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki wewenang yang cukup luas. Contohnya Amerika Serikat dan Indonesia. Yang keenam, demokrasi semi-presidensial, menggabungkan unsur-unsur demokrasi parlementer dan presidensial. Presiden memiliki wewenang yang cukup besar, tetapi juga bekerja sama dengan parlemen. Contohnya Prancis dan Rusia. Yang ketujuh, demokrasi langsung. Rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan melalui referendum atau pertemuan umum. Contohnya, beberapa kanton di Swiss. Yang kedelapan, demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil-wakilnya untuk membuat keputusan atas nama mereka di lembaga legislatif. Contohnya, hampir semua negara demokrasi modern. Saya dapat menyimpulkan, demokrasi adalah sistem yang dinamis dan terus berkembang. Tidak ada satu bentuk demokrasi yang sempurna dan cocok untuk semua negara. Setiap negara memiliki konteks sejarah, sosial, dan politik yang unik, sehingga bentuk demokrasi yang dianut pun berbeda-beda. Baik, sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai bentuk-bentuk demokrasi di berbagai negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.